Kalian masuk dari pintu ini, di sebelah kanan aku ada untuk loket pembelian tiket nih, satu orang seharga Rp2.000. Di sini cashless ya teman-teman. Yuk kita ke ruangan loket. Nah sekarang kita udah ada di ruangan penerimaan tamu yang ada di rumahnya Maeda nih. Aku akan cerita sedikit tentang bangunan ini ya. Bangunan ini awalnya dibangun oleh Belanda dan arsitektur juga dari Belanda nih, tapi ditempati oleh Jepang yaitu Maeda. Nah, Maeda ini yang memiliki rumah nih. Nah, rumusan naskah proklamasi itu ditulis di rumah Maeda ini. Tapi waktu awal-awal dari perumusan dari Renat Dengklok itu dibawa nih Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta ke Jakarta di rumahnya Maeda nih. Nah, waktu itu ada berlaku jam malam oleh Jepang. Jadi dihubungin semua hotel atau tempat-tempat yang bisa digunakan untuk tempat itu nggak ada yang sedia karena takut razia nih oleh Jepang. Nah, dihubungin nih sama Subarjo Maeda. Ternyata rumahnya Maeda itu bersedia untuk dijadikannya tempat pertemuan untuk berdiskusi mengenai proklamasi nih. Nah, di tempat inilah akhirnya Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta bertemu nih di sini teman-teman nih. Nah, kan yang bawa tuh banyak orang, yang tokoh-tokoh lainnya itu menunggu di depan tadi tuh. Nanti akan kasih lihat ya tempatnya di mana. Nah, di sini ada sedikit permasalahan komunikasi mengenai golongan tua dengan juga golongan muda yang bertekad ingin sekali proklamasi terjadi di hari itu juga di tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah golongan mudanya teman-teman. Sedangkan golongan tua ini tetap menunggu janji Jepang agar bisa memerdekakan Indonesia. Sedangkan kan golongan muda ini sudah mendengar bahwa kekalahan Jepang yang sudah disiarkan di radio. Yuk kita lihat lagi. Nah, desain ruangan di sini itu masih original banget teman-teman nih. Mungkin kayak burung ini, meja dan kursi-kursi itu memang ada replikannya, tapi didesain sedemikian rupa seperti ruangan zaman dulunya nih. Yuk lihat. Teman-teman lihat juga di sini di bangunan ini ditemuin plakat nih. Ini yang membuat kita tahu bahwa dulu pernah jadi bangunan Inggris juga yang ditempati oleh Inggris gitu. Padahal kan aslinya dibangun oleh Belanda. Di sini ada simulasi kejadian waktu pertemuan di ruang tamu Maeda ini. Di sini hanya ada 3 tokoh, yaitu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, serta Maedanya nih. Tokoh-tokoh yang lain kemana sih? Tadi aku bilang banyak tokoh-tokoh yang lain mengantar ke sini, kurang lebih hampir 50 tokoh. Itu dia menunggu aja teman-teman di ruangan sebelah sana, bukan di ruangan tamu Maeda inilah. Nah, di ruangan tamu Maeda inilah Soekarno ini menanyakan perihal janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia, terus juga tentang janji Jepang lainnya ke Indonesia. Terus karena Maeda ini bukan petinggi tahtanya di permiliteran Jepang ini, akhirnya Maeda mengusulkan untuk menemui yang paling tingginya nih. Setelah Insinyur Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta itu menemui yang paling tingginya, ternyata dia bilang gak akan memerdekakan gitu. Ternyata Jepang ini mengingkari janjinya. Akhirnya dia datang lagi ke rumah Maeda di ruangan ini untuk meminta izin merumuskan teks proklamasi. Nah, sama si Maeda ini disiapkan ruangan khusus untuk menuliskan naskah proklamasi karena tadi kan di ruangan ini penuh kan, rame gitu, apalagi banyak yang nunggu juga. Jadi disiapkan satu ruangan khusus untuk Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno dan juga Ahmad Subarjo membuat naskah proklamasi. Sedangkan Maedanya itu beristirahat di lantai 2. Nah, di museum ini terdapat 2 lantai nih. Di lantai utama ini adalah pusat perkantorannya Maeda. Sedangkan di lantai 2 itu adalah tempat peristirahatan seperti kamar-kamar aja nih. Makanya waktu perumusan naskah proklamasi, Maeda itu pergi ke lantai 2 untuk beristirahat. Lalu Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disiapkan ruangan khusus untuk menulis naskah proklamasi. Yuk lihat. Ini adalah ruangan meja makannya di rumah Maeda nih. Ini ruangan khusus yang disediakan Maeda untuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi nih. Bisa dilihat teman-teman simulasinya. Di sini hanya ada 3 tokohnya aja nih. Nah, di sini kurang lebih butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk merancang rumusan tulisan proklamasinya. Nah, ini ada hasil dari yang tadi dirumuskannya proklamasi nih, tapi ini masih tulisan tangan. Ini merupakan hasil dari tulisan tangan Insinyur Soekarno.
coretan-coretan kata yang diubah ini menandakan ketidaksamaan pendapat dengan menggunakan bahasanya nih, sampai akhirnya proklamasi ini terjadi. Nah, teman-teman bisa dilihat ini juga ada satu meja. Meja ini sebenarnya hanya menjadi meja untuk menaruh makanan sementara nih, karena kan di sini tadi itu meja makannya Maida kan. Jadi sebelum dibawa ke meja makan besar Maida, makanan tadi ditaruh dulu di sini. Jadi dihidangkan sementara aja gitu. Yuk kita sekarang lihat ke perketikannya proklamasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan pengetikan naskah proklamasi ini. Nah, di ruangan ini terjadi pengetikan naskah proklamasi yang tadi itu masih tulisan tangan dari Soekarno dan masih banyak coretan-coretannya kan. Nah, di sini itu lebih formal ya teman-teman. Saya tuh nyalin ini dan juga di sini ada BM Diah. Aku bakal jelasin kenapa ada dua tokoh ini sih gitu. Nah, sebenarnya Syarif Malik ini itu kan kayak jurnalis, jadi dia ini juga membantu seperti menggunakan bahasa Indonesia menjadi lebih baku sesuai dengan KBBI pada zaman itu. Jadinya naskah proklamasi kita ini jadi lebih bagus tanpa mengurangi makna-maknanya teman-teman. Sedangkan BM Diah sendiri itu di sini karena Syarif Malik ini berpikir karena udah diketik naskah proklamasi, jadi naskah proklamasi di tulisan itu dibuang. Nah, sama BM Diah inilah yang akhirnya tulisan tangan tadi itu diambil lalu disimpan. Makanya masih ada dua-duanya ini kita sampai detik ini teman-teman berkat BM Diahnya. Nah, karena udah jadi ini pengetikan ini lalu ditandatangani di atas pianonya nih. Di sini nih, di sini isinya Soekarno itu menandatangani proklamasi dan juga Dr. Muhammad Hatta seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Dr. Muhammad Hatta dan juga Soekarno Hatta itu menandatanganinya di atas piano ini. Nah, sebelum diketik tadi itu Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Insinyur Soekarno itu keluar nih menemui tokoh-tokoh lainnya yang sedang menunggu di sini itu untuk meminta persetujuan karena proklamasi ini kayak gini atau enggak nih. Jadi sebelum diketik itu Insinyur Soekarno itu membacakan dulu proklamasi yang udah dibuat. Ternyata tokoh-tokoh lain itu setuju, baru dia ke Syarif Malik untuk minta diketikkan karena Syarif Malik ini tadi kan jurnalis gitu loh. Akhirnya udah selesai diketik lalu ditandatangani di atas piano ini oleh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Yuk sekarang kita ke ruangan berikutnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa ya teman-teman kurang lebihnya karena tadi tokoh-tokoh yang menunggu itu menunggunya di sini nih. Sebenarnya ini adalah ruangan rapatnya Maida nih dengan kayak misalnya pertemuan-pertemuan Jepang dan lain-lain itu rapatnya di sebelah sini. Tapi dia difungsikan sementara menjadi tempat tunggu tokoh-tokoh lain bangsa untuk menunggu pembuatan proklamasi. Pembuatan proklamasi itu pengetikannya selesai di kurang lebih jam 4 subuh nih teman-teman. Nah, alat ketiknya itu juga bukan punyanya rumahnya Maida, melainkan ada asisten rumah tangganya Maida yang diperintahkan untuk menyediakan barang-barang keperluannya nih. Jadi mesin ketikkan itu dipinjam dari Jerman teman-teman karena Maidanya kan istirahat. Jadi asistennya itu ditugaskan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan untuk penulisan naskah proklamasi. Nah, ini kurang lebih simulasinya dari aku bilang sebelum pengetikan Insinyur Soekarno itu mendatangi tokoh-tokoh yang sedang menunggu lalu dibacakan apakah setuju atau tidak. Nah, sepertinya teman-teman simulasinya karena udah setuju makanya diketik oleh Syarif Malik. Yuk kita lanjut. Nah, ini kurang lebih para tokoh yang hadir di sini bisa dilihat lebih banyak golongan tuanya dibanding golongan mudanya. Golongan mudanya ada seperti Soekarni, BM Diah dan lain-lainnya. Nah, tokoh-tokoh muda inilah yang memang mempunyai target bahwa proklamasi harus terjadi di hari 17 Agustus itu. Karena kan yang aku bilang di awal bahwa tokoh-tokoh golongan tua ini masih menunggu janji Jepang bahwa akan memerdekakan Indonesia. Sedangkan tokoh-tokoh muda ini udah mendengar nih di radio bahwa kekalahan Jepang itu sudah terjadi karena ada pengumuman Nagasaki dan juga Hiroshima. Yuk kita lanjut. Nah, kalau tadi aku udah ngeliatin naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, di sini ada naskah proklamasi yang udah diketik oleh Syarif Malik nih. Tadi kan aku bilang ada perubahan-perubahan kata untuk kata-kata baku.
contohnya di sini teman-teman, tempo. Nah, dulu itu Soekarno menulis tempo itu pakai H, jadi ya tempo. Nah, lalu diganti oleh Soekarno menjadi tempo. Di sini juga ada kan waktu teman-teman saya lihat tadi di awal di naskah proklamasi tulis tangan itu 17/08/1945. Ini diubah oleh Soekarno menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Gitu teman-teman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yuk, kita bisa lihat lagi. Nah, ruangan di sini itu adalah dapur kotornya nih teman-teman, yang dipakai oleh asisten-asisten rumah tangga untuk masak-masak nih. Karena ini kan dulu rumah tempat tinggalnya Maeda. Yuk, kita lihat lagi. Nah, kalau ini itu dapur bersihnya nih. Jadi sebelum dihidangkan itu dibawa dulu ke sini, terus ke meja yang sementara, lalu dibawa ke meja makannya. Di sini juga ada teater untuk tontonan kurang lebih durasi 10-14 menit untuk nonton video kayak proses-proses tentang pembuatan naskah proklamasinya. Nah, jadi ini kalau misalnya udah rame-rame, kalian bisa nonton di sini video gimana dulu itu pembuatan naskah proklamasinya. Kurang lebih videonya itu durasinya 10-14 menit. Nah, ini dapur bersihnya yang dipakai oleh asisten rumah tangga Maeda untuk dari dapur kotor, lalu ke dapur bersih ini, lalu ke meja makan sementara, lalu ke meja makan besarnya. Nah, sini juga ada tangga untuk ke lantai 2, yang dimana dulu digunakan oleh asisten rumah tangganya Maeda untuk naik ke lantai 2. Tapi sekarang kita nggak bisa ke lantai 2-nya karena ada mau pindahan tata letaknya. Nah, kita tembus lagi di ruangan pengetikan naskah proklamasi. Pada saat itu ini memasuki selesainya di jam 4 subuh teman-teman. Pada zaman dulu itu di bulan itu dan di jam segitu memasuki bulan Ramadan. Jadi jam 4 subuh itu ada asisten-asisten rumah tangga Maeda yang memasak untuk sahurnya nih Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Tetapi ada juga tokoh-tokoh lain yang pulang ke rumahnya, ada juga yang stay di sini, dan ada juga yang mempersiapkan tempat pembacaan proklamasi. Nah, tempat pembacaan proklamasi itu bukan di sini ya teman-teman, melainkan di tugu proklamasi atau di rumahnya Insinyur Soekarno-Hatta. Sekarang kita akan menuju ke halamannya rumah Maeda nih teman-teman. Ini ditemuin ada bangkar nih. Nah, ini bangkernya ada di rumah Maeda nih teman-teman. Ini tuh ada terusannya tapi sekarang udah ditutup. Nah, dulu ini untuk tempat persembunyian atau tempat keluar nih kalau misalnya lagi ada kegaduhan gitu. Dulu ini ditutupi oleh ilalang-ilalang aja, jadi orang-orang awam ini nggak bisa mengetahui ada bangkar ini kecuali pemilik rumah ini sendiri. Sekian video edukasi mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bi Permata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.